Halo sahabat Yanlin Tutorial dimanapun berada, semoga sehat selalu dan apa yang dicita-citakan segera tercapai. Kesempatan baik ini kembali lagi kita membahas soal P3K yaitu wawancara bagian pertama. Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Oke, di pertanyaan pertama yaitu sebagai kepala bagian keuangan, Anda menjumpai ada salah satu pegawai yang berusaha menggelapkan uang untuk kepentingan pribadinya. Sebenarnya Anda sudah tahu siapa yang melakukannya. Sikap Anda: A. Langsung memanggil pegawai yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. B. Marah-marah kepada pegawai yang bersangkutan. C. Mengirim surat peringatan kepada pegawai yang bersangkutan. D. Mengadakan rapat mendiskusikannya kemudian baru memproses bagaimana tindakan yang akan dilakukan pada pegawai yang bersangkutan. Silakan dijawab. Jawaban yang tepat di sini yaitu option A. Langsung memanggil pegawai yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Alasannya karena yang option D itu terlalu berbelat-belit seperti itu ya, karena reformasi birokrasi kita itu mempersingkat dan mempersimpel seperti itu ya, langsung saja kita memanggil pegawai tersebut. Oke, yang kedua, ada apa motivasi Anda menjadi PNS atau ASN? Option A, saya ingin memiliki gaji tetap dan jaminan hari tua. Nomor B, saya ingin memiliki jenjang karir yang jelas sekaligus berkontribusi secara langsung untuk negara. C, pilihan terakhir saya karena selalu ditolak melamar kerja di perusahaan swasta. Option D, orang tua saya berharap saya bisa menjadi PNS atau ASN. Oke, silakan dijawab. Yang tepat yaitu B ya. Saya ingin memiliki jenjang karir yang jelas sekaligus berkontribusi secara langsung untuk negara. Kita lanjutkan nomor 3. Mengapa Anda ingin melamar pada formasi ini? A. Saya sudah mencari informasi mengenai informasi ini dan saya tertarik. B. Saudara saya bekerja pada bidang ini, menyarankan saya melamar pada bidang ini. C. Formasi ini sedikit peminatnya sehingga peluang saya diterima lebih besar. D. Saya memiliki pengalaman yang berhubungan dengan formasi ini dan ingin meningkatkan kemampuan saya. Silakan 5 detik. Tepat sekali jawabannya yaitu option nomor D. Saya memiliki pengalaman yang berhubungan dengan formasi ini dan ingin meningkatkan kemampuan saya. Kita lanjutkan pertanyaan nomor 4. Mengapa kami harus menerima Anda sebagai ASN? A. Saya kuliah di bidang formasi yang saya lamar dan ingin mengembangkan karir di bidang ini. B. Karena saya patuh dan siap disuruh mengerjakan apa saja. C. Karena ini adalah impian orang tua saya, jadi tolong bantu saya. D. Saya dapat dipercaya dan bekerja dengan tulus. Silakan dijawab. Jawaban yang tepat yaitu nomor A ya. Saya kuliah di bidang formasi yang saya lamar dan ingin mengembangkan karir di bidang ini. Kita lanjutkan ke pertanyaan 5. Pada suatu hari, seorang calon pegawai pemerintah diwawancarai untuk posisi ASN di sebuah kantor pemerintah. Pertanyaan yang diajukan oleh panitia seleksi adalah, menurut Anda,
Apa yang menjadi tanggung jawab seorang ASN? A. Melakukan pekerjaan sesuai dengan perintah atasan. B. Mewakili kepentingan masyarakat serta menjadi teladan yang baik. C. Menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi. D. Menjadi bagian dari lingkungan kerja yang kurang produktif. Silakan dijawab. Oke, jawabannya yaitu option D. Mewakili kepentingan masyarakat serta menjadi teladan yang baik. Pertanyaan nomor 6. Apa kelebihan Anda? A. Saya jujur dan dapat dipercaya. B. Saya menurut dan tidak pernah menyanggah. C. Saya suka belajar hal baru. D. Saya rajin dan tidak mudah bosan. Silakan, waktunya 5 detik. Tepat sekali jawabannya yaitu option A. Saya jujur dan dapat dipercaya. Pertanyaan nomor 7. Kenapa Anda memilih menjadi ASN yang notabene gajinya lebih kecil dibanding bekerja di perusahaan swasta atau berbisnis sendiri? A. Walaupun lebih kecil, tetapi pekerjaannya lebih santai. B. Saya masih bisa mencari penghasilan sampingan tambahan. C. Jaminan penghasilan hingga hari tua sehingga saya tidak pusing lagi memikirkannya. D. Walaupun gajinya kecil, tapi cukup untuk mensejahterakan saya. Silakan dijawab. Tepat sekali jawabannya yaitu option nomor D. Walaupun gajinya kecil, tetapi cukup untuk mensejahterakan saya. Kita lanjutkan ke pertanyaan 8. Apakah Anda siap untuk ditempatkan di mana saja dan kapan saja? A. Saya selalu siap untuk ditempatkan di mana saja dan kapan saja. B. Tergantung situasi dan kondisi saya pada saat itu. C. Saya siap namun kalau bisa di daerah kantoran. D. Saya hanya mau ditempatkan di daerah not home base saya. Silakan jawab. Ya, tepat sekali jawabannya option nomor A. Itu saya selalu siap untuk ditempatkan di mana saja dan kapan saja. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 9. Dari resume Anda, kami rasa Anda terlalu berpengalaman untuk jabatan yang Anda lamar ini. Bagaimana pendapat Anda? A. Untuk itulah saya melamar jabatan ini, karena saya sudah matang secara pengalaman. B. Saya memang sudah ahli pada bidang ini, jadi tolong terima saya. C. Saya memang sudah lama berkecimpung di bidang ini, namun masih banyak hal lain yang masih saya pelajari untuk menjadi lebih baik. D. Itulah sebabnya saya banyak perusahaan yang mau merekrut saya sebelumnya, namun saya lebih suka menjadi PNS atau ASN. Jawaban yang tepat yaitu C ya. Saya memang sudah lama berkecimpung di bidang ini, namun masih banyak hal lain yang masih saya pelajari untuk menjadi lebih baik. Oke, di sini ada beberapa tips ya untuk lolos P3K yang sudah saya rangkum dari beberapa media, yaitu yang pertama doa. Apapun tujuan kita, diawali dengan berdoa agar dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa seperti itu.
Yang poin pertama yaitu selalu update informasi terbaru tentang seleksi P3K di situs resmi BKN. Nah, itu jadwal, surat seperti itu ya. Kapan informasi tentang penerimaan. Yang kedua, pastikan benar-benar paham materi ujian dan latihan soal-soal seperti kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan wawancara. Jadi kita harus rutin untuk latihan setiap hari seperti itu ya. Yang ketiga, mental yang positif juga sangat penting dan tetap tenang. Jadi kita untuk mempersiapkan mental kita seperti itu ya. Dan Mimin mengingatkan kembali bahwa persiapan adalah kunci. Oke, sahabat semua, dengan tips ini semoga sahabat semua bisa menghadapi ujian dengan lebih siap lagi dan optimis. Itu saya rangkum dari beberapa sumber, dari Google, dari YouTube juga, dan penerbit-penerbit buku juga dari beberapa media. Oke. Masih semangat ya sahabat semua. Itu sedikit informasi dari saya untuk bisa lebih memantapkan lagi untuk bisa lolos menjadi P3K. Pertanyaan nomor 10. Apa target jangka pendek Anda setelah diterima menjadi ASN? A. Menguasai dan menjadi profesional pada bidang yang saya kerjakan. B. Menjadi pegawai teladan di kantor setiap tahun. C. Mencari pekerjaan lain yang gajinya lebih menjanjikan. D. Meminjam uang ke bank untuk membuka usaha sampingan. Silakan, punya 5 detik. Tepat sekali jawabannya, yaitu option A. Menguasai dan menjadi profesional pada bidang yang saya kerjakan. Kita lanjutkan, pertanyaan 11. Seorang calon pegawai pemerintah diminta untuk menjelaskan apa itu pelayanan publik. Jawaban yang tepat adalah A. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan ramah. B. Menyediakan fasilitas umum bagi masyarakat. C. Meningkatkan kinerja pribadi tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat. D. Menolak melayani masyarakat jika tidak memenuhi persyaratan tertentu. Silakan dijawab. Jawaban yang tepat yaitu option A ya. Berikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan ramah. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 12. Apakah Anda siap menerima konsekuensi dari pekerjaan ASN ini nantinya? A. Selama masih dalam kesanggupan saya siap. B. Tidak masalah jika konsekuensinya ditanggung bersama rekan kerja. C. Saya siap jika tidak mengubah zona nyaman saya. D. Saya sudah siap dari awal. Itu dipersilakan. Jawaban yang tepat yaitu D ya. Saya sudah siap dari awal. Kita lanjutkan nomor 13. Apa yang akan Anda lakukan jika suatu saat Anda jenuh dengan pekerjaan di bidang pemerintah ini? A. Resign dan mencari kehidupan yang lebih baik. B. Meminta kepada atasan untuk dipindahkan ke bidang lain.
C. Mencari langkah-langkah yang efisien agar pekerjaan saya lebih cepat selesai. D. Saya pastikan saya ahli pada bidang tersebut sehingga saya tidak akan jenuh. Silakan jawab. Tepat sekali jawabannya yaitu option D ya. Saya pastikan saya ahli pada bidang tersebut sehingga saya tidak akan jenuh. Lanjut ke pertanyaan nomor 14. Apa pendapat Anda tentang korupsi? A. Lakukan saja jika dipaksa dan diancam. B. Sama sekali tidak boleh. C. Boleh saja asalkan atasan juga melakukannya. D. Boleh saja asalkan jumlahnya hanya sedikit. Silakan, waktunya 5 detik. Tepat sekali di sini ya sahabat semua, yaitu option nomor B. Saya sama sekali tidak boleh. Kita lanjutkan pertanyaan 15. Apa arti bekerja untuk Anda? A. Mendapatkan uang untuk keberlangsungan hidup sehari-hari. B. Sebagai sarana mencari nafkah agar tidak menjadi beban orang lain. C. Agar tidak malu jika menjadi pengangguran. D. Sebagai ruang untuk berkarya dan mengembangkan diri. Silakan dijawab. Jawabannya yaitu option B. Sebagai sarana mencari nafkah agar tidak menjadi beban orang lain. Kita lanjutkan ke pertanyaan 16. Nilai yang paling dijunjung oleh seorang ASN adalah integritas. Apakah Anda memiliki nilai tersebut? A. Saat ini saya mungkin sepenuhnya, namun saya akan selalu berusaha untuk berintegritas dalam setiap perilaku saya. B. Terkadang sulit untuk berintegritas jika orang sekitar tidak melakukannya. C. Saya tidak konsisten berintegritas. D. Saya orangnya kadang-kadang berintegritas. Jawaban yang tepat yaitu A ya. Saat ini saya mungkin sepenuhnya, mungkin maksudnya di sini separuhnya seperti itu ya. Namun saya akan selalu berusaha untuk berintegritas dalam setiap perilaku saya. Lanjutkan ke pertanyaan 17. Apabila Anda berada pada kondisi dipaksa untuk menerima suap, apa yang akan Anda lakukan? A. Menerima dan segera melaporkannya pada pihak berwenang. B. Menerima dan memberikan pada panti asuhan. C. Menolak jika bentuk paksaan tidak membahayakan keselamatan jiwa. D. Terima saja dan anggap tidak pernah terjadi. Silakan, waktunya 5 detik. Tepat sekali jawabannya yaitu C ya. Menolak jika bentuk paksaan tidak membahayakan keselamatan jiwa. Lanjutkan ke pertanyaan nomor 18. Apa prinsip yang Anda punya dalam bekerja di jabatan ASN ini? A. Bekerja biasa saja karena gajinya tidak berubah. B. Saya akan jadi pemimpin kantor suatu saat nanti. C. Saya akan bekerja sesuai standar saya. D. Saya akan menjadi ASN yang profesional di bidangnya. Silakan
Jawaban yang tepat yaitu option D. Saya akan menjadi ASN yang profesional di bidangnya. Silakan kita lanjutkan ke pertanyaan 19. Jika Anda diterima menjadi ASN, berapa lama Anda akan berbakti di lembaga pemerintahan ini? A. Bila suatu saat saya mendapat pilihan yang lebih baik untuk hidup saya. B. Jika ada yang menawarkan gaji yang lebih tinggi. C. Bekerja hingga masa pensiun walaupun ada pekerjaan sampingan yang lebih menjanjikan. D. Jika ada program penambahan masa kerja sebelum pensiun, saya akan ikut. Silakan dijawab. Tepat sekali ya jawabannya, yaitu option D. Jika ada program penambahan masa kerja sebelum pensiun, saya akan ikut. Kita lanjutkan ke pertanyaan 20. Apa visi dan tujuan Anda beberapa tahun ke depan? A. Menjadi ASN yang profesional dan ahli pada bidang yang saya kerjakan. B. Sudah resign dan bekerja pada perusahaan multinasional. C. Memiliki jabatan yang lebih tinggi dibandingkan teman seangkatan. D. Menjadi kepala bidang di kantor saya. Silakan dijawab. Jawaban yang tepat yaitu option A ya, menjadi ASN yang profesional dan ahli pada bidang yang saya kerjakan. Masih semangat sahabat? Kita lanjutkan ke pertanyaan 21. Pada saat wawancara, seorang calon pegawai pemerintah ditanya tentang etika kerja yang seharusnya dimiliki oleh seorang ASN. Jawaban yang tepat adalah A. Etika kerja tidak begitu penting. B. Etika kerja merupakan hal yang penting dalam mendukung kerja. C. Etika kerja hanya diperlukan saat ada aturan yang mengikat. D. Etika kerja hanya perlu dimiliki saat berhadapan dengan atasan. Silakan, waktunya 5 detik. Jawaban yang tepat yaitu option B ya. Etika kerja memang sangat diperlukan dan sangat penting seperti ya, dalam mendukung dunia kerja. Kita lanjutkan ke pertanyaan 22. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk memberikan kontribusi berarti untuk negara ini? A. Setelah saya mengetahui proses bisnis bidang yang saya kerjakan. B. Jika saya naik jabatan, saya akan bekerja dengan baik lagi. C. Saya tidak dapat menjamin waktunya, namun saya akan selalu memberikan yang terbaik. D. Jika rekan kerja saya bekerja dengan baik. Silakan, waktunya 5 detik. Jawaban yang tepat yaitu option C ya. Saya tidak dapat menjamin waktunya, namun saya selalu memberikan yang terbaik. Lanjut ke pertanyaan 23. Setelah diterima menjadi ASN, apakah Anda masih siap belajar lagi? A. Saya akan mempelajari peraturan baru yang berlaku di instansi saya. B. Jika ada yang menawarkan beasiswa, saya akan belajar untuk mengikuti tesnya.
C. Saya sudah mendapatkan gaji tetap, bagi saya itu cukup. D. Saya akan selalu belajar untuk mengembangkan diri dengan menguasai hal baru. Silakan, waktunya 5 detik. Jawaban yang tepat yaitu D ya, sahabat semua. Saya akan selalu belajar untuk mengembangkan diri dengan menguasai hal baru. Lanjut ke pertanyaan 24. Sebutkan satu sifat utama yang Anda miliki. A. Jujur. B. Bertanggung jawab. C. Disiplin. D. Ramah. Silakan, waktunya 5 detik. Tepat sekali jawabannya, yaitu option A, jujur. Kita lanjutkan ke pertanyaan 25. Menurut Anda, apakah Anda yakin bahwa Anda bersih dari kecurangan 100% selama ini? A. Tidak, saya juga sering melakukan kecurangan jika rekan saya melakukannya. B. Tentu saja, saya tidak pernah sekalipun melakukan kecurangan. C. Saya pernah melakukan kecurangan, namun itu terpaksa dan berusaha tidak akan mengulanginya lagi. D. Saya pernah melakukan kecurangan yang wajar saja. Silakan, waktunya 5 detik. Tepat sekali jawabannya, yaitu option C. Saya pernah melakukan kecurangan, namun itu terpaksa dan berusaha tidak akan mengulanginya lagi. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna, seperti itu ya sahabat semua. Oke, sampai kita cukupkan dulu pembahasan kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat untuk kita semua. Saya Yan Lim Tutorial. Like, comment, subscribe, dan saya ucapkan terima kasih.